Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiki Mahendra dengan NIM S1121231018. Dan pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu postmodernisme. Pertama-tama, sebelum kita mengenal postmodernisme lebih jauh, kita harus tahu apa artinya. Nah, secara etimologis, istilah postmodernisme ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu ada post, yang berarti setelah, kemudian ada modern. Nah, modern ini merujuk pada era modern atau modernisme, dan isme yang menunjukkan suatu aliran atau paham. Maka, postmodernisme secara harfiah berarti paham yang muncul setelah modernisme, yang tidak hanya datang setelah modernisme secara kronologi, tetapi juga menantang dan mengkritik prinsip-prinsip dasarnya. Nah, awal mula postmodernisme itu muncul dari modernisme yang dianggap gagal memenuhi janji-janji kemauan pada masanya. Contoh janji-janjinya itu seperti kemauan rasionalitas dan objektivitas universal. Nah, istilah dari postmodernisme itu pertama kali digunakan di dunia Latin ya, pada tahun 1930-an oleh Federico de Onis untuk menandai penggeseran dalam sastra dan seni. Namun, pergerakan intelektual pada 1960 sampai 1980 itu berkembang. Jadi awal mulanya itu dari 1960 hingga 1980. Nah, postmodernisme ini terjadi khususnya di Eropa dan Amerika Serikat di tengah perubahan besar dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan globalisasi. Nah, kekecewaan terhadap kegagalan proyek modernitas ini, contohnya itu seperti dua perang dunia dan juga krisis identitas dan kegagalan ilmu pengetahuan modern dalam menyelesaikan masalah sosial. Nah, pengembangan pesat teknologi dan media massa yang melahirkan masyarakat konsumsi dan terlalu hiperrealitas ya. Nah, itu tuh melahirkan masyarakat yang tidak maju. Kemudian ada beberapa tokoh yang menggagas postmodernisme. Pemikir utamanya itu Jean-Francois Lyotard. Nah, dia nih menolak narasi besar generatif dan menekankan pluralitas narasi kecil. Nah, pengetahuan dianggap tidak lagi universal, melainkan terfragmentasi dan kontekstual. Dalam antropologi, postmodernisme ini membawa perubahan besar dengan menantang objektivitas dan klaim representasi budaya yang tunggal. Nah, beberapa pengaruh utamanya yaitu kritik terhadap etnografi tradisional. Nah, postmodernisme ini menyoroti bahwa etnografi adalah konstruksi naratif yang tidak lepas dari subjektivitas penulisan. Etnografi dianggap sebagai fiksi yang syarat interpretasinya sehingga peneliti itu harus lebih reflektif dan jujur tentang posisi dan keterbatasannya. Nah, kemudian ada juga penolakan terhadap universalisme. Nah, postmodernisme ini menegaskan bahwa tidak ada budaya yang bisa direpresentasikan secara utuh dan objektif ya. Nah, jadi setiap budaya itu unik dan tidak bisa dibandingkan dengan standar tunggal. Nah, secara singkat, postmodernisme adalah gerakan intelektual yang lahir dari kritik terhadap modernisme, menolak kebenaran tunggal dan menekankan pluralitas, fragmentasi serta subjektivitas dalam pengetahuan dan budaya. Nah, pengaruh sangat besar dalam ilmu sosial termasuk antropologi ini mendorong pendekatan yang lebih reflektif, kritis, dan terbuka terhadap keragaman pengalaman manusia. Baik, begitu saja presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.